Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang prosedur min-max dengan menggunakan pendekatan strategi divide and conquer. Jadi apa itu prosedur min-max? Prosedur min-max ini adalah prosedur yang mencari nilai minimum dan maksimum dari sebuah larik A yang berisi bilangan bulat sejumlah n. Jadi ini lariknya namanya A, ada 1 sampai N buah, jadi ada N buah bilangan bulat, kemudian kita akan mencari nilai minimum dan nilai maksimumnya sekaligus. Jadi ini outputnya nih. Min max ini adalah outputnya. Oke, karena ini menggunakan pendekatan divide and conquer, maka kita akan pakai rekursif, dan rekursif itu dibagi strukturnya menjadi dua. Yang pertama ada bagian basis gitu ya. Yang kedua adalah bagian recurrence. Yang ke satu ini bagian basis, yang kedua ini adalah bagian recurrence. Oke. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kan kalau divide and conquer itu adalah kalau misalnya kita punya problem yang M-nya dianggap masih terlalu besar, maka kita tidak akan memberikan, jadi si pendekatan itu tidak akan memberikan solusinya gitu. Jadi dibagi dulu gitu. Jadi misalnya ini M-nya terlalu besar nih, problemnya terlalu besar, pecah dulu. Pecah gitu ya. Kalau masih besar juga dipecah lagi. Kalau masih terlalu besar juga dipecah lagi sedemikian rupa sehingga nanti akan sampai di satu titik di mana M-nya itu sudah cukup kecil untuk langsung diberikan solusinya gitu. Nah, pada titik tadi, titik di mana M-nya sudah cukup kecil dan akan langsung diberikan solusinya, itu dia akan masuk ke dalam kondisi basis yang satu ini. Jadi dia akan melakukan solving, dia akan melakukan proses solve ketika M-nya dianggap sudah cukup kecil. Nah, dalam kasus min-max, problem min-max ini, maka kapan sebuah jumlah data dianggap cukup kecil, yaitu ketika M-nya itu sama dengan 1 atau M-nya sama dengan 2. Jadi jumlah datanya itu tinggal 1 atau tinggal 2. Kalian bayangkan saja, misalnya kalian diminta untuk mencari nilai minimum dan maksimum sekaligus dari misalnya 8 angka gitu. Nah itu kan gimana ya bikin perbandingannya? Oh mungkin ini A lebih dari misalnya bilangan ke-1, apakah bilangan ke-1 lebih dari bilangan kedua? Dan apakah bilangan ke-1 lebih dari bilangan ketiga? Apakah bilangan ke-1 lebih dari bilangan keempat? Terus seperti itu gitu ya. Kan banyak gitu yang harus dibandingkan. Coba bandingkan dengan kalau misalnya bilangannya cuma 2 gitu. Ketika bilangannya cuma 2 kan gampang ya. Untuk mencari mana minimum, mana maksimum. Saya hanya melakukan perbandingan sekali aja. Apakah bilangan ke-1 lebih dari bilangan kedua? Kalau iya, berarti yang maksimumnya adalah bilangan ke-1 dan minimumnya adalah bilangan kedua. Kalau enggak, berarti sebaliknya. Kan gitu aja. Maka saya bisa langsung solve gitu. Tidak terlalu berat masalahnya ketika M-nya jumlah bilangan yang akan kita cari minimum dan maksimum itu hanya 1 atau 2 gitu. Karena kalau hanya 1 ya udah berarti dia nilai minimum sekaligus nilai maksimum. Oke. Jadi titik di mana ketika datanya sudah dianggap cukup kecil sehingga kita bisa langsung kasih solusinya itu ada di bagian basis ini. Oke. Nah, sebelum datanya cukup kecil, itu akan masuk ke dalam bagian yang recurrence yang nomor 2 ini. Gitu. Jadi kalau misalnya pas lihat, wah ini datanya masih terlalu banyak nih, gitu. Berarti masuk ke recurrence, dibagi lagi. Gitu. Masih banyak lagi, masuk lagi ke recurrence, dibagi lagi, sedemikian rupa sehingga tadi sampai titik di mana dia akan masuk ke dalam basis. Oke. Saya akan coba tunjukkan dengan contoh gitu ya proses min-max dengan menggunakan pendekatan divide and conquer ini. Misalnya ada berapa ya? 8 angka tadi ya. Misalnya 3, 9, 2, 7, 1, 4, 6, berapa ya? 4 udah 5 lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah 8. Ada 8 gitu ya, ada 8 buah bilangan ya, M-nya ada 8 buah. Nah, kemudian kita mau
mencari nilai minimum dan maksimumnya dengan menggunakan pendekatan divide and conquer. Maka caranya adalah, ini 8 masih terlalu banyak, susah gitu ya. Saya pecah itu ya. Jadi masih masuk ke dalam proses yang recurrence. Pecah menjadi 2 gitu kan. Menjadi 2 buah bagian yang sama. Berarti 3, 9, 27, yang di sebelah sini 1, 4, 6, 5 gitu ya. Ketika 4, apakah dia sudah boleh masuk ke dalam basis? Belum kan ya, masih terlalu besar nih, saya males nih ya. Masih 4, susah. Bagi 2 lagi. 2, 7, kemudian ini juga 1, 4, 6, 5 gitu ya. Nah, pas sampai sini, ternyata sudah 2 gitu ya. Ketika sudah 2, maka berarti dia bisa masuk ke dalam basis karena dianggap jumlah datanya sudah cukup kecil untuk bisa langsung kita carikan solusinya. Oke. Tapi sebelum bergerak ke sana, saya mau sedikit mundur tentang apa sih sebenarnya yang akan kita cari di dalam penyelesaian dengan divide and conquer ini. Karena kan kalau misalnya ditanya disuruh nyari disuruh buat algoritma kan enggak ya. Ini algoritmanya sudah dibuatkan gitu. Jadi udah ada algoritmanya gitu ya. Dalam kasus ini sudah dibuatkan gitu ya algoritmanya. Nah, terus kita mau ngapain sekarang? Apakah mau menjalankan algoritma saja? Tidak gitu. Tapi ujungnya ini kita sebenarnya pengen cari kompleksitas dari algoritma ini gitu ya. Karena kita belajar strategi algoritma nih. Sebelumnya kita sudah belajar strategi algoritma, misalnya yang biasa buat perbandingan namanya brute force gitu ya. Yang paling tidak efisien walaupun dia pasti optimal. Nah, dengan menggunakan brute force itu kita sudah hitung ini min max itu dapatnya 2n minus 2 gitu ya kompleksitasnya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih kompleksitasnya si min max ini kalau misalnya kita buat kita implementasikan solusinya itu kita buat dengan pendekatan strategi yang divide and conquer gitu. Jadi saya tuh sebenarnya ini cerita itu mau nyari TN gitu ya. Apa itu TN? TN itu adalah simbol untuk kompleksitas algoritma gitu ya. Karena kita kompleksitas waktu, time gitu ya. Jadi biasanya disimbolkan dengan TN gitu ya. Sebenarnya sih berapa sih lamanya gitu ya. Nah, tapi berapa lamanya itu sebenarnya yang paling mempengaruhi adalah berapa jumlah basic operasi atau operasi yang dilakukan di dalam algoritma ini gitu ya. Kalau soal ongkos mesin yang menjalankannya itu kan given ya, jadi itu kita tidak terlalu perhatikan gitu ya. Oke. Jadi kira-kira kalau misalnya kita tidak memperhatikan ongkos dari mesinnya, TN itu artinya kalau misalnya saya tulis TN dari min max gitu ya, itu artinya sebenarnya berapa banyak sih, berapa kali sih basic operation dilakukan, dijalankan, dipanggil di dalam algoritma min max ini gitu. Emangnya basic operation min max apa sih gitu? Basic operation adalah operasi yang paling penting di antara operasi-operasi yang lain. Kan operasinya banyak ya, ada deklarasi, ada assignment, ada apa gitu. Nah, mana yang paling penting dan paling time consuming gitu. Namanya juga min max. Berarti saya pengen tahu nilai minimum dan maksimum. Jadi pasti kita bisa tebak bahwa basic operation itu adalah perbandingan. Gitu. Karena saya harus membandingkan bilangan. Bilangan ini lebih besar nggak? Bilangan ini lebih besar nggak? Atau lebih kecil nggak? Sedemikian rupa sehingga nanti kita dapat minimum dan maksimumnya. Oke? Jadi basic operationnya itu adalah perbandingan atau proses komparasi lah ya. Proses komparasi. Komparasi itu apakah lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan gitu ya. Oke. Nah, jadi saya ulangin lagi nih ya. Apa itu TN dari min max? TN dari min max itu adalah jumlah gitu ya. Berapa banyak sih gitu jumlah komparasi yang dilakukan di algoritma min max gitu. Sebenarnya kita mau ngitung itu gitu. Oke. Jadi tolong diingat-ingat. Kita sekarang balik lagi ke yang tadi. Kita balik lagi ke sini untuk menghitung secara manual TN-nya gitu. Jadi saya pengen tahu nih kalau dalam kasus ini kan N-nya 8 ya. Jadi berapa sih gitu? Berapa sih berapa sih proses komparasi gitu ya? Berapa jumlah proses komparasi yang dilakukan oleh algoritma min max ketika inputnya 8 gitu. Ketika banyaknya bilangan yang akan kita olah itu ada 8. Oke, dari tadi kan kita belum melakukan proses komparasi ya, cuma divide, dibagi, itu proses komparasinya kan 0 gitu, jadi nggak ada. Nah, sekarang kita lihat setelah dia sudah jadi
cukup kecil gitu sehingga dia bisa dicarikan solusinya. Nah, kalau dilihat di sini, maka dia akan masuk ke N sama dengan 2 ya, karena kebetulan ini dia 2 pangkat K, jadi semuanya 2 gitu ya, nggak ada yang 1. Maka tinggal membandingkan kedua elemen tersebut untuk menentukan min max-nya gitu ya. Gimana caranya? Berarti yang pertama kali saya lakukan adalah ini, mana minimum mana maksimumnya kan ini kan ya, 3 sama 9. Bandingkan kedua elemen untuk menentukan min max ketika n-nya sama dengan 2. Ini kan n-nya sama dengan 2, ini n-nya sama dengan 2, ini n-nya sama dengan 2, ini n-nya sama dengan 2. Kemudian saya ganti warna deh. Dibandingkan, apakah bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua gitu. Kalau lebih besar berarti ini maksimumnya, ini minimumnya. Kalau enggak berarti kebalikannya. Nah, ini kan kebalikannya, minimumnya 3, maksimumnya 9. Yang ini minimumnya 2, maksimumnya 7. Ini kebetulan udah semua nih. Minimumnya 1, maksimumnya 4. Nah, kalau yang ini minimumnya 5, maksimumnya 6 gitu ya. Maka itu saya melakukan komparasi. Berapa komparasi yang saya lakukan? Komparasi yang saya lakukan adalah, di sini kan tadi saya membandingkan ya, if yang bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, maka bilangan 1 itu menjadi maksimum, bilangan kedua menjadi minimum. Else itu saya nggak melakukan perbandingan lagi. Kalau enggak ya berarti kebalikannya. Jadi ini saya melakukan 1 kali perbandingan, di proses ini saya melakukan 1 kali perbandingan, di proses ini saya melakukan 1, di sini saya melakukan 1. Jadi sebenarnya total pada proses perbandingan ini saya melakukan 4 buah komparasi. Berarti ini T8-nya sama dengan 4. Tapi kan belum selesai sampai di sini kan, karena setelah komparasi itu ada, kita harus udah dipecah-pecah, udah dipanggil min max-nya, kita harus combine lagi kan ya, harus ini kan ada. Kan nggak bisa, kalau kayak gini kan jadinya min max-nya kan harus cuma 1 nih outputnya gitu. Sementara di sini min-nya ada 1, 2, 3, 4 gitu. Maksimumnya juga ada 4 yang mana. Nah, kita akan melakukan proses combine gitu ya. Disatuin lagi gitu ya, dibongkar, dipasang lagi. Caranya gimana? Nah, caranya ada di sini gitu. Katanya untuk mencari nilai minimum, maka saya harus membandingkan min 1 dengan min 2 gitu ya. Jadi saya bandingin nih, min 1 sama min 2, ini kan dua-duanya minimum. Mana yang lebih kecil? Oh, ternyata lebih kecil yang 2, berarti kita tulis di sini minimumnya 2. Kemudian maksimumnya gimana cara nyetelnya? Maksimumnya kita akan mengecek maksimum 1 dibandingkan dengan maksimum 2 gitu. Maksimum 1 sama maksimum 2 itu lebih besar yang maksimum 1. Maka ini jadi maksimum di sini. Ya, setelah digabungkan ini. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya jawaban dari ini gitu. Jadi sebenarnya balik lagi gitu ya. Kalau mau ke atas gitu ya. Terus saya balik aja ke atas gitu ya. Mungkin jadi lebih jelas gitu. Coba ya. Saya balik ke atas aja deh. Oke, ya. Jadi tadi yang ini sudah dapat ya 39, yang ini sudah 27, maka saya harus balik ke combine ke atas gitu ya. Ke yang manggilnya, ke sana. Nah, caranya gimana tadi? Tadi yang ini sama yang ini dapat 2 gitu ya. Di sini 2. Terus ini sama ini berarti dapat yang 9 gitu. Jadi ini itu nilai minimumnya 2, nilai maksimum 9. Benar kan ya? Nilai minimumnya 2, nilai maksimumnya 9. Nah, proses yang tadi mencari 2 sama 9, ini kan berapa kali perbandingan? Ada 2 kali perbandingan kan ya? Jadi kita melakukan 2 kali perbandingan. Di sini 2 kali perbandingan. Sudah selesai? Belum gitu ya. Karena apa? Karena saya harus melakukan combine yang ini juga gitu kan ya. Ini juga sama nih, ini dibandingkan dengan ini mana yang minimum? 1 kan ya. Kemudian 4 dibandingkan dengan 6 mana yang lebih besar? 6 gitu. Ya. Jadi min max yang di sini itu 1, 6. Oke. Berapa kali? Sama kayak tadi. Komparasinya dilakukan 2 kali juga. Berarti di sini dia melakukan 4 komparasi untuk mengcombine. Berarti ini plus 4. Sudah selesai? Belum, ini kan masih ke atas ini topnya gitu ya, yang rootnya masih di atas. Maka saya akan panggil combine lagi, sama seperti tadi, saya akan membandingkan 2 dengan 1, mana yang lebih kecil? 1 kan ya. Kemudian 9 dengan 6, mana yang lebih besar? 9. Jadi saya dapat nih, untuk yang
banyak ini yang 8, itu saya melakukan minimumnya 1, maksimumnya 9. Nah, saya melakukannya sama 2 juga gitu kan, melakukannya dengan 2 komparasi. Berarti ada plus 2 lagi gitu. Nah, ini udah selesai kan ya. Jadi T8 itu sama dengan 10 komparasi. Jadi artinya apa? Artinya adalah T8 itu berapa banyak komparasi yang dilakukan oleh prosedur min-max ketika jumlah datanya 8. Oh, 10 gitu. Kan saya bisa jawab ya, kalau T8 itu ternyata 10 gitu. Terus kalau T9 berapa? Yaudah, saya coba lagi bikin tree ini lagi. Masih bisa gitu kali ya. Kalau T agak banyak nih, T50 berapa? Lebih pusing gitu ya. T100, T1.000.000 gitu ya. Makin pusing lagi gitu ya. Jadi saya tidak mungkin melakukan bikin tree dibuka terus dihitung satu-satu manual, kan enggak gitu. Makanya ketika T8, terus misalnya tadi saya pengen tahu T50, T berapa, nah itu kita buat ini jadi general menjadi Tn gitu. N-nya terserah berapa aja, boleh 8. Kalau misalnya M-nya ini saya masukkan 8, maka saya akan dapat 10. Kalau saya masukkan 50, misalnya saya dapat berapa. Kalau saya masukkan 1 juta, saya dapat berapa. Jadi saya tahu berapa kali komparasi yang dilakukan oleh min-max melalui formula yang umumnya. Gitu. Nah, itu yang mau saya cari. Yang akan kita cari. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat relasi recurrence. Gitu. Relasi recurrence dari apa? Relasi recurrence dari ini. Gitu. Apa itu relasi recurrence? Nah, kalau boleh saya menyambung dari yang ini, gitu ya. Oke, kalau saya boleh menyambung dari yang ini, nah ini kan sebenarnya begini sebenarnya. Oke, sebenarnya gini kan ya. Ini yang aslinya nih, yang tadi ini kayaknya terlalu besar. Ini kan saya mau nyari nih sebenarnya Tn kan ya, T8 lah gitu. Gitu kan ya. T8 itu nanti pada akhirnya kan jadi Tn. Kan gitu. Ya kan? Nah, si T8 ini saya tuh nggak tahu berapa nih gitu. Komparasi yang dilakukan oleh T8 tuh nggak tahu berapa karena masih terlalu banyak, maka saya akan memecah dia menjadi 2 gitu kan sesuai dengan algoritmanya. Nah, ketika dia bagi jadi 2, itu berarti ininya T jadi T4 kan karena 8/2 gitu ya, T4. Nah, ini juga kan berarti Tn/2, kemudian yang ini jadi Tn/2 gitu ya, kira-kira. Nah, tapi T4 sama T4 ini kalau dipecah 2, kalau kalian lihat ya di sini, setelah dipecah 2 gitu ya, terus udah gitu dipanggil min-max-nya 2 kali yang tadi yang nilainya Tn/2 itu. Nah, ini kan setelah itu ada combine kan yang 2 itu gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan cuman T4 saja, tapi ini sebenarnya ada proses combine-nya yang tadi, yaitu dia butuh 2 itu gitu. Itu ya, begitu pula dengan yang ini sebenarnya ada proses combine ya kan, ini kan sama ya, ini kan sebenarnya copy paste gitu. Oke. Nah, kemudian 4 ini masih kurang kecil kan di sini kan. Makanya dia pecah lagi nih jadi 2. Berarti ini sebenarnya T2, ini T2 gitu kan ya. Kemudian ini T2, ini T2, di mana masing-masing ini sebenarnya ada combine juga gitu ya, yang tadi 2 itu gitu. Atau di sini kita bisa bilangnya Tn/4 gitu ya. Nah, yang mau saya tulis di sini adalah misalnya ini. Kita tuh nyari T8. Nah, T8 itu sebenarnya sama dengan yang ini kan. Kita ngitung yang bawah. T4 tambah T4 gitu ya. Ditambah 2 gitu. Kan karena ada kombinasinya ini. Atau 2T4 lah ya. Nah, kemudian si T4 ini saya juga masih belum bisa nyari gitu. Makanya si T4 ini saya pecah menjadi T2 sama 2 ini gitu. Jadi masing-masing T4-nya ini itu dibagi menjadi T2 ditambah T2 ditambah komparasi yang 2 ya. Ini yang 1. Nah, kan masih ada 1 lagi. Berarti ditambah T2 ditambah T2 ditambah 2 kan yang ini buat yang ini. Terus terakhirnya ditambah 2 ini kan.
Gitu. Jadi saya bisa bilang ini adalah 4T2 ditambah 4 gitu. Nanti, ini udah selesai ya, yang ini udah selesai karena kan T2. Nah, atau yang ini saya bisa tulis 2T4 ditambah 2 gitu. Jadi ketika 2T4 saya nggak bisa bilang berapa sih komparasi yang dilakukan pada saat T4, nggak tahu, saya nggak punya datanya. Kalau ditanya berapa sih komparasi yang dilakukan pada saat T8, berapa ya, nggak tahu gitu. Jadi makanya saya turunkan dulu, T8 itu sebenarnya sama dengan 2T4 ditambah 2 gitu. Terus ketika T4 nggak tahu juga berapa ya T4 ya, ketika T4 ada berapa ya komparasi yang dilakukan, saya nggak tahu juga gitu. Nah terus sudah gitu, karena nggak tahu saya turun lagi ke T2 gitu. 4T2 ditambah 4. Nah T2 tahu nggak sih saya T2 itu berapa? Nah tahu gitu, kenapa tahu? Karena T2 itu sudah masuk solusi di sini. Ketika T-nya 2, ketika datanya 2, T2, berapa komparasi yang dilakukan? 1 kan ini. Membandingkannya kan 1 kali kan? Ya, ini kan 1 nih. Komparasinya 1, yang ini kan 2, yang ini Tn per 2, 2 Tn per 2 gitu. Jadi ketika T2 itu saya tahu bahwa T2 ini melakukan 1 komparasi gitu. Gitu ya. Ini saya salah nih. 2 tambah 2 tambah 2 lagi di sini ya, 6 gitu ya. Ketinggalan. Oke. Tadi ini jadi saya bisa ganti 1. Kalau saya bisa ganti 1 berarti T8 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 4 ditambah 2. Jadinya adalah 4, 8, 10 gitu. 10 komparasi gitu. 10 komparasi. Saya melakukan 10 kali komparasi gitu. Cocok nggak nih sama yang ini? Mana tadi? Nah ini. Cocok kan ya? Sama-sama 10 kan ya? Gitu. Jadi proses yang pakai T-nya tuh begitu sebenarnya. Ya. Makanya ketika saya berbicaranya dengan N, gitu ya, ini kan Tn, Tn per 2, Tn per 4. Berhenti nih Tn per 4, kenapa? Karena dia udah T2. Tapi kan itu dalam kasus N-nya 8. Kalau kasus N-nya 1 juta, dia berhentinya kapan? Ya, sebenarnya sama aja. Jadi gini, misalnya ini Tn, ya, jadi Tn itu ternyata sama dengan, kalau dibuka itu dia sama dengan ya 2 lah ya, langsung aja. Ini kan sama dengan 2 Tn per 2 gitu ya. Ini ditambah 2 tadi kan. Nah kalau dibuka lagi ini sebenarnya sama dengan apa? Tadi 4 Tn pangkat 4 gitu ya. N dibagi 4 ditambah ini ditambah 4 ditambah 2 gitu. 6 gitu. Nah ini sama dengan apa? Sama dengan lagi kalau misalnya saya mau urai lagi berarti 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 8 Tn bagi 8 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Terus begitu, terus berhentinya kapan? Berhentinya adalah ketika sampai T2 gitu kan ya, atau T1 gitu. Terserah yang mana. Pokoknya yang di basis tadi gitu. Nah ketika dia di T2 ini pasti 4-nya ini something gitu, nggak tahu berapa. Pokoknya C konstanta, ininya juga pasti kan ditambah sebuah konstanta lagi gitu. Nah ini yang akan kita cari gitu nanti sebenarnya ketika kita mencari time complexity. Panjang ceritanya. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita lihat, kita balik lagi ke sini ya. Jadi kalau misalnya begini, kalau misalnya begini, maka saya akan melihat ketika kita menyimbolkan itu dalam relasi reference gitu ya. Oke, saya akan bahas itu di video berikutnya.